Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih dengan edubisnis.net dengan fasilitatornya saya Yudhya Antariksa, Master of Science in Human Resource Management. Dalam video pembelajaran online kali ini kita akan belajar mengenai salary grading ya, bagaimana menetapkan kebijakan remunerasi dan juga bagaimana menyusun salary structure atau salary grading. Di dalam proses itu kita akan melakukan apa yang kita sebut sebagai job grading ya, kita menentukan harga pekerjaan dan kemudian memberikan value bagi setiap pekerjaan dan kemudian mengkelompokkan pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan grade-nya. Ya. Nah pada sisi lain kita juga akan bicara mengenai filosofi dan kebijakan remunerasi. Ya. Sehingga ketika Anda menetapkan kebijakan remunerasi di kantor Anda, kebijakan remunerasi atau komben atau compensation and benefit di kantor Anda itu menjadi lebih kompetitif, menjadi lebih menarik ya, bagi calon-calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan Anda. Karena ada sebuah pepatah yang sangat terkenal yang bunyinya seperti ini ya, Bapak Ibu-ibu ya. If you pay peanut, you will only get monkey. Ya. If you pay peanut, you will only get monkey. Jadi kalau Anda hanya sanggup memberikan membayar pay peanut ya, hanya bentuk kacang gitu ya, yang just piece of cake mungkin kecil ya, Anda hanya akan mendapatkan monkey saja, ya. Jadi ada harga, ada rupa. Kalau Anda mau mendapatkan SDM dengan kualitas BMW, tapi budget Anda hanya sanggupnya membeli Avanza, itu disconnect, gitu ya. Disconnect. Nah harapannya adalah kita bisa memberikan remunerasi yang pas buat karyawan, pas juga dengan kondisi finansial perusahaan, dan pada saat yang bersamaan tetap mampu menjaga loyalitas karyawan. Jadi itulah yang akan kita bicarakan dalam penyusunan salary grading di dalam modul kali ini ya. Mari coba kita lihat agendanya saja ya, outline materinya bisa Anda lihat di depan itu. Ada 4 tema yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah kita akan bicara nanti mengenai tujuan kebijakan remunerasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah metode dalam menyusun skala remunerasi dan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode non-analitik. Metode yang gampang lah ya, metode yang sederhana, yang simple. Nah yang nomor 3 ini yang nanti kita akan banyak menghabiskan waktu di sini ya. Metode dalam menyusun skala remunerasi dan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode points rating. Disinilah kita bicara mengenai salary grade, ya, job evaluation dan job grading, dengan menggunakan metode analitik yang bentuknya point rating. Ya. Dan kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai remunerasi berbasis prinsip 3P. Pay for person, pay for position, and pay for performance. Jadi 4 agenda itu yang akan kita bicarakan dalam video kali ini ya, mengenai remunerasi ya, manajemen remunerasi dan salary grading. Nah, mari coba langsung kita bergerak saja ya. Di halaman berikutnya saya bicara mengenai syarat-syarat dan tujuan kebijakan remunerasi. Jadi ada 4 syarat mas ya, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu ketika kita mau menerapkan kebijakan remunerasi ya. Bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama syaratnya adalah adil. Ya, pemberian gaji harus bersifat adil dan fair. Ditentukan antara lain berdasarkan faktor kinerja pegawai, kontribusi kepada kemajuan perusahaan, dan nilai posisi yang dijabat. Dan yang kedua, atraktif dan kompetitif. Pemberian gaji harus menarik dan kompetitif dibanding perusahaan-perusahaan lain atau rata-rata gaji perusahaan di Indonesia. Ya. Jadi ini 2 syarat pertama mas ya, ketika kita mau mendesain remunerasi. Yang pertama fair ya, adil, sesuai dengan kontribusi. Ya, jangan pinter goblok sama saja gitu ya, kayak di PNS gitu ya, pegawai negeri sipil itu kadang-kadang remunerasinya kurang pas, kurang bisa mendiferensiasi antara orang yang bagus kinerjanya dengan orang yang jelek kinerjanya. Semua dianggap rata, sosialis. Ya. Itu justru tidak adil ya, ketika Anda menerapkan sistem gaji yang sosialisme tadi ya, sama rata sama rasa, itu sebenarnya tidak adil. Tidak adil bagi orang-orang yang kinerjanya bagus. Ya. Mungkin itu dianggap adil bagi orang yang brekele gitu ya, yang abal-abal gitu ya. Dia tetap naik gajinya ya terus ya. Tapi itu sebenarnya sangat tidak adil bagi orang-orang yang kinerjanya istimewa, karena dia disamakan dengan orang yang brekele. Jadi fair mas, ya fair itu kunci itu ya, adil. Ini menarik ini mas, saya mau ngasih cerita sebuah riset yang menarik.
ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa fairness itu kadang-kadang lebih penting dibanding nilai nominalnya ya. Ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa misalnya ya Anda gajinya 10 juta gitu ya. Kemudian rekan-rekan Anda yang satu level gajinya juga sama. Itu Anda akan happy ya. Dibanding kalau Anda misalnya gajinya 12 juta, tapi rekan-rekan selevel Anda itu gajinya 15 atau 16 juta ya, lebih tinggi. Ya, jadi Anda gajinya 12 juta, tapi teman-teman Anda yang levelnya sama, ya, pengalaman kerjanya sama, lama kerjanya sama, gajinya 16 juta, ya, itu Anda merasa diperlakukan tidak adil, dan itu membuat Anda kecewa. Anda lebih senang gajinya lebih sedikit 10 juta, tapi teman-teman Anda juga sama gajinya 10 juta. Ya. Dengan asumsi teman-teman Anda ini memang ini ya, Anda punya kinerja yang sama, kontribusinya sama gitu ya. Jadi fair. Tapi kalau misalnya emang teman-teman Anda nilainya gajinya tinggi karena memang kontribusi dia bagus, kinerja dia bagus, lebih bagus dibanding Anda, ya itu sesuatu yang memang wajar ya. Tapi saya mau menunjukkan bahwa fairness ini harus dijaga ya. Banyak orang keluar, orang-orang bagus yang surprisingly, karena dia merasa gajinya disamakan dengan orang-orang yang tidak perform. Ya. Jadi orang-orang ini malah kecewa dan kemudian dia resign. Nah tadi yang syarat kedua selain adil adalah atraktif ya, kompetitif ya. Ada banyak salary survei ya di pasaran, meskipun salary survei itu mahal ya harganya ya. Ada sebuah lembaga namanya Watson Wyatt, di Indonesia ada itu, Anda bisa googling Watson Wyatt. Itu mereka menjual salary survei itu harganya sekitar 30 juta ya, bukunya tebal. Hasil salary survei dari beragam industri, beragam posisi. Anda bisa melacak kira-kira di industri Anda itu berapa gajinya. Misalnya Anda industri perbankan, berapa gajinya. Itu di buku laporan salary survei yang 30 juta itu bisa Anda lacak. Kalau Anda tidak mau membeli bukunya, ya mungkin Anda bisa diskusi ya dengan rekan-rekan Anda dari sesama asosiasi gitu ya. Ngobrol informal, kira-kira gaji di tempat Anda itu sudah maknyus atau tidak gitu ya. Maknyus atau tidak. Contohnya misalnya saya mau ngasih contoh nih ya Mas ya. Salary standar untuk fresh graduate sekarang di perusahaan-perusahaan yang bonafide itu memang tinggi. Misalnya di Bank Indonesia itu fresh graduate bisa sampai 8 juta ya, fresh graduate. Di OJK juga 8 juta. Di perusahaan Unilever ya, Unilever perusahaan multinasional itu juga sekitar 7 sampai 8 juta untuk fresh graduate. Sementara untuk perusahaan-perusahaan bonafide swasta nasional seperti Bank Mandiri, Indofood, kemudian Telkomsel itu mungkin gaji fresh graduate-nya antara 5 sampai 6 juta ya, fresh graduate ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kelas menengah medium mungkin hanya 3 jutaan ya untuk fresh graduate. Jadi memang gap-nya cukup tinggi ya antara perusahaan swasta menengah, swasta besar sama perusahaan-perusahaan yang tadi multinasional tadi ya. Jadi kalau fresh graduate-nya sudah selisihnya seperti itu ya nanti ketika level manager ya juga akan makin jauh perbedaannya. Nah ini memang kadang-kadang menciptakan dilema ya bagi perusahaan-perusahaan yang skalanya menengah ya. Dia harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan mapan yang profitnya sudah triliunan gitu ya, kayak Bank BRI, Telkomsel itu kan profitnya triliunan. Misalnya kayak Telkomsel profitnya sekitar 17 triliun setahun. Sehingga dia gajinya lumayan besar dan bonusnya bisa sampai 10 kali gaji ya. Jadi ngasih bonusnya ke karyawan itu bisa sampai 10 kali gaji ya. Kalau gaji manajernya 20 juta, dia dapat bonus akhir tahun bisa sampai 240 juta. Kenapa? Karena perusahaannya raksasa Mas ya, profitnya 17 triliun. Nah, kalau perusahaan Anda misalnya profitnya 1 triliun akan tidak ada, mungkin hanya ratusan miliar, ya otomatis memang gajinya menjadi lebih rendah. Ini namanya the scale of economy ya. Apa istilahnya berkah bagi big company, bigness, the law of big numbers. Semakin besar perusahaan Anda, semakin raksasa perusahaan Anda, semakin tangguh Anda memberikan gaji kepada karyawan. Dan itu dangerous. Karena perusahaan-perusahaan besar tadi karena gajinya tinggi bisa merekrut the best talent gitu ya Mas ya. Orang-orang terbaik hanya akan lari ke perusahaan-perusahaan top. Sehingga perusahaan-perusahaan top itu makin bagus karena rekrutmennya orang-orang hebat.
Dan karena makin top makin besar. Itu namanya siklus yang siklus kehebatan yang berulang. Sebaliknya perusahaan-perusahaan kelas menengah ke bawah karena mungkin omsetnya belum tinggi, profitnya belum tinggi, gajinya tidak begitu tinggi, dia hanya bisa merekrut fresh graduate misalnya kelas kedua lah, atau bahkan kelas KW3 gitu ya. Bukan grade ori ya, saya pernah nulis di blog saya. Ya, di blog saya itu kalau perusahaan-perusahaan kayak Telkomsel, Unilever, Indofood tadi mungkin bisa merekrut orang-orang sarjana grade ori gitu Mas ya. Grade original. Sementara perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah itu mungkin dapatnya yang fresh graduate yang tidak begitu capable atau ekstrimnya KW3 gitu ya. Karena yang Anda rekrut itu tidak begitu bagus. Kenapa tidak begitu bagus? Karena gaji yang Anda bisa berikan kepada mereka tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa sehingga Anda dapatnya yang tidak begitu top. Akhirnya karena tidak begitu top ya kinerjanya biasa-biasa saja. Sehingga perusahaan Anda mungkin sulit mengalami kemajuan, lompatan. Sehingga stuck on the middle. Ya, itu namanya kutukan. Ya, kutukan mengenai salary. Itu syarat kedua Mas ya, atraktif dan kompetitif. Ya ini dilema bagi perusahaan-perusahaan yang omset atau profitnya tidak begitu besar. Nah, mari coba kita lihat yang di slide berikutnya ya. Syarat yang berikutnya adalah sesuai ketentuan undang-undang. Ya, pemberian gaji harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan pemerintah. Dan syarat yang keempat, cukup layak. Pemberian gaji harus cukup layak bagi penerimanya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, ini yang nomor sesuai undang-undang ya, tentu isu yang paling hangat ya UMK ya, UMK ya, upah minimum kota atau upah minimum provinsi ya, UMR, upah minimum regional. Ya, jadi setiap tahun sekarang pemerintah punya syarat ya, misalnya kayak di Bekasi ya, di kota saya ini, di mana saya tinggal itu UMK-nya sekarang sekitar 3,3 juta. Bagi sebagian perusahaan kelas menengah kecil, itu dianggap sangat berat ya, 3,3 juta. Tapi pada sisi lain bagi buruh itu merupakan angka minimal. Makanya syarat yang kedua tadi layak. Ya, hidup layak. Ya. Standar hidup layak itu berapa? Di Bekasi ini 3,3 juta. Jadi untuk undang-undang ini juga akhirnya kemudian keluar peraturan yang baru ya oleh pemerintah yang mungkin nanti juga akan dinamis ya. Intinya adalah mulai tahun depan misalnya kenaikan gaji UMR, UMK itu hanya dipatok sebesar kenaikan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya tahun depan inflasinya 5%, kemudian pertumbuhan ekonominya 5%, otomatis maksimal kenaikan gaji UMP hanya 10%. 5% inflasi ditambah 5% pertumbuhan ekonomi. Ya. Sejarah Indonesia menunjukkan pertumbuhan kita memang rata-rata 5%. Ya, 5-6%, inflasinya juga 5-6%. Sehingga kenaikan gaji, kenaikan upah di tahun-tahun depan ya maksimum antara 10-11% ya. Bagi pengusaha itu pun dianggap berat, tapi bagi buruh itu dianggap terlalu kecil karena tempo hari ketika masih ada isu UMK itu bisa kenaikannya sampai 40% ya. Kadang-kadang 20% gitu ya. Nah, sekarang dipatok hanya 11%. Ya. Mungkin itu lebih rasional ya bagi pengusaha. Karena kalau gajinya terlalu tinggi, perusahaan-perusahaannya bisa bangkrut juga. Dan kemudian kalau bangkrut ya tenaga kerjanya kan malah di PHK. Ya, atau bahkan perusahaannya pindah ke Vietnam, atau bahkan ya itu tadi, ownernya lebih baik menyimpan uangnya di bank atau diinvestasikan di reksadana daripada pusing mikir pabrik, pusing mikir karyawan yang 100 atau 500 orang gitu ya. Kadang-kadang ada seperti itu. Ya jadi itu Mas ya, sesuai undang-undang. Kemudian yang terakhir tadi cukup layak. Ya layak itu berapa? Ya tadi di Bekasi dianggap 3,3 juta. Mungkin kalau di Magelang, di Salatiga, atau di luar Jawa, mungkin lebih kecil. Jadi itu Mas ya, syarat ketika Anda mau menerapkan kebijakan remunerasi itu ada 4 sekali lagi. Yang pertama adalah tadi adil, fair. Yang kedua atraktif, ya, kompetitif. Yang ketiga sesuai dengan undang-undang, dan yang keempat layak. Ya. 4 itulah yang harus Anda penuhi ketika Anda mencoba memberikan kebijakan gaji kepada karyawan Anda. Nah kemudian di halaman berikutnya ini bisa Anda lihat ya, tujuan kebijakan remunerasi. Tujuan kebijakan remunerasi ini ada 4 Mas, Mbak-mbak ya.
Yang pertama, mampu menarik tenaga kerja yang berkualitas baik dan mempertahankan mereka, memotivasi pegawai yang baik untuk berprestasi tinggi, mendorong peningkatan kualitas SDM, dan membantu mengendalikan biaya gaji pegawai. Ya. Jadi ini Mas ya, tujuan kebijakan remunerasi itu intinya emang adalah mempertahankan pegawai yang loyal, yang bermutu. Tadi saya sudah cerita ya, bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa itu memberikan gaji yang sangat maknyus. Bonusnya sampai 10 kali gaji itu fenomenal, yang maknyus. Otomatis ya karyawan-karyawan di perusahaan itu happy lah ya, senang, dan mudah-mudahan harapannya mereka bisa memberikan kontribusi yang makin tinggi, kualitas SDM-nya makin meningkat. Ya karena tadi, if you pay peanut, you will only get monkey ya. Sebaliknya kalau Anda pay gold, ya kalau Anda membayar dengan emas, ya mungkin Anda mendapatkan singa atau lion gitu ya, bukan monkey tapi lion gitu ya, atau tiger gitu ya, macan gitu ya, jaguar gitu ya. Itu hukum Mas ya, hukum memang hukum ekonomi seperti itu ya. Tapi pada sisi lain, tujuan kebijakan remunerasi juga jangan sampai bleeding ya, perusahaannya cost-nya high cost gitu ya, sehingga biaya pegawainya sangat tinggi gitu ya. Itu bisa menekan cost. Nah ini memang betul-betul tergantung kebijakan dari ownernya ya. Ada owner-owner yang merasa bahwa lebih baik profitnya kecil dibagi kepada karyawan dalam bentuk gaji yang atraktif, tidak hanya dimakan sendiri gitu ya, tidak greedy, tidak serakah gitu ya. Tapi ada owner yang mungkin juga efisien gitu ya Mas ya, efisien yang jangan terlalu tinggi ya gaji karyawannya, yang pas saja sesuai dengan standar. Tapi itulah ya tujuannya ya, intinya adalah attract orang-orang terbaik dan mempertahankan SDM yang terbaik, kualitas SDM-nya meningkat, dan tadi biaya gajinya tetap terkendali. Saya rasa seperti itu ya pengantar dari saya mengenai syarat dan tujuan dari kebijakan remunerasi. Nanti kita akan lanjutkan dengan poin-poin yang lainnya mengenai remuneration strategy. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.